Wanita itu sedang memakai make up, tapi sebenarnya wanita itu diam-diam mengambil foto wajah pedagang senjata itu. Rekan tim di balik layar dengan cepat mengunduh foto itu dan setelah menyalin foto, ia berhasil mencetak topeng kulit manusia yang realistis. Kemudian wanita itu secara tidak sengaja menumpahkan anggur merah ke sasaran. Sasaran itu hendak marah, tapi ketika ia melihat bahwa itu seorang wanita, ia hanya bisa memakluminya. Pria itu akan segera pergi membersihkan pakaiannya ke toilet. Wanita itu langsung memberitahu timnya bahwa sasaran itu hendak ke toilet. Timnya segera mengenakan topeng kulit itu, menyamar sebagai sasaran dan bergegas ke kamar mandi melalui saluran ventilasi. Dan saat ini sasaran juga tiba di luar kamar mandi. Sebelum masuk, pengawalnya dengan hati-hati memeriksa setiap lubang. Dan hanya setelah memastikan bahwa tak ada yang mengikutinya, tanpa ia sadari pria bertopeng itu tengah bersembunyi di lubang ventilasi saat itu. Tak lama kemudian target itu pun masuk. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja di sampingnya, menyalakan sebatang rokok lalu perlahan mulai membersihkan kemejanya. Namun saat melihat kaca, pria itu terkejut ada yang mirip dengannya. Pria itu langsung dijatuhkan dan ditodongkan pistol. Ia disuruh membaca kartu nama memberitahu bahwa pria bertopeng itu adalah bagian dari organisasi Badan Intelijen. Dan satu lagi alasan mengapa pria bertopeng itu memaksa pedagang senjata itu membaca kartu nama adalah agar bisa menirukan suara dari pedagang senjata itu. Setelah kejadian tersebut, rekan itu memberitahu bahwa pedagang senjata terbesar di Amerika secara tidak sengaja mendeteksi ada senjata biologis yang sangat mematikan dan berencana menjualnya kepada teroris dengan harga tinggi. Begitu senjata itu digunakan oleh teroris, akan menimbulkan akibat yang tak terkira. Oleh karena itu, Badan Intelijen mengirim tim pria bertopeng itu untuk mencuri senjata yang dibawa pedagang senjata itu di tas kerjanya pada hari transaksi dengan teroris. Meskipun pria bertopeng berhasil menjatuhkan pedagang senjata, ia tidak bisa langsung membawa senjata mematikan itu pergi karena pengawal akan memastikan keselamatan pedagang senjata setiap menit. Pria bertopeng harus berpura-pura menjadi pedagang senjata dan memaksanya membaca kartu nama hanya untuk menyalin suaranya. Tanpa diduga, pada saat ini wanita itu dengan cemas memberitahunya bahwa pengawal itu akan pergi ke kamar mandi untuk patroli kedua. Pria bertopeng harus menumpahkan cairan merah di dadanya untuk menyamarkan sebagai noda anggur merah dan menunggu sampai pengawal mendorong pintu. Penjaga itu bertanya. Penjaga itu tak tahu bahwa pria bertopeng itu bukan tuannya. Sedikit berpura-pura membersihkan noda anggur tersebut. Pria bertopeng itu panik dan hanya bisa melambaikan tangan untuk mengusirnya. Pengawal itu merasa ada yang tidak beres dan ketika pengawal itu hendak masuk, suara pedagang senjata itu akhirnya ia tirukan. Menyuruh pengawal itu untuk tunggu saja di luar dan pengawal itu berhasil ditipu. Pria bertopeng itu melanjutkan menghadiri pesta layaknya pedagang senjata. Rekan wanita itu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk datang dan mengobrol. Wanita pelayan pesta itu meminta maaf soal bajunya yang telah dinodai dan dengan senang hati memberikan pelayanan terbaik. Tapi ia tidak tahu bahwa itu bukanlah pria pedagang senjata. Pria bertopeng itu berkata ia hendak buru-buru karena ada janji di hotel yang lain dan mereka pun meninggalkan pesta tersebut. Mereka dengan tenang berjalan keluar dengan membawa senjata mematikan tadi. Kemudian mereka berdua berhasil menyelinap ke selokan melalui dasar mobil untuk bertemu dengan rekan satu tim mereka. Membuka topeng setelah menyelesaikan misi dengan sempurna. Merasa senjata teroris itu sangat berbahaya untuk disimpan, mereka pun meledakkan senjata teroris itu di tempat terbuka dan menyelamatkan ribuan nyawa.